Amin, saudara. Berapa banyak saudara diberkati? Nah, saudara, saya berharap melalui setelah pulang dari ini nggak ada lagi orang bertanya, kenapa kok aku masih hidup, saudara? Percayalah, saya yakin kalau kamu masih hidup, Oma Tuti masih hidup, karena Tuhan punya sebuah rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Pokoknya ingat saudara, 3 hal yang penting sekali yang harus Anda miliki. Sebuah reason why we are still alive, karena kita punya purpose. Tapi kita juga harus terus upgrade ourselves, memiliki kualitas seperti Kristus. Amin, saudara. Lalu kita yakin, percaya bahwa kalau kita hidup kita harus memberi pengaruh, memberi dampak bagi banyak orang. Yuk kita buka ayat Filipi 1 ayat 21, saudara. Ini adalah ayat di mana nanti kita akan bahas sepanjang hari ini, saudara. Kita akan berbicara mengenai Filipi 1 ayat yang ke-21 ini. Dikatakan seperti ini, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah moto yang luar biasa, sekali Kristus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, saudara. Jadi ini yang harus menjadi kehidupan kita, menjadi moto, sebuah prinsip dalam hidup kita. Kalau kita hidup, itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amplified Bible berkata, for me to life is Christ. Artinya, He live in me, dia tinggal di dalam kita, and dies is gain, the gain of the glory eternity. Jadi saya yakin dan percaya bahwa hidup ini adalah Kristus, saudara. Life is Christ, saudara. Jadi sekali lagi kita katakan, to life is Christ. Hidup ini adalah Kristus. Nah, saya mengajak Anda untuk baca ayat yang ke-22-nya. Ayat 22-nya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Paulus mengajarkan kepada Anda dan saya, what is the living? Nah, saudara, yaitu bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus pilih, aku tidak tahu. Ayat yang pertama tadi 21 dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku harus hidup, dia mengerti sebuah kehidupan bahwa dia harus hidup memberi buah, saudara. Dan percayalah, waktu Yesus datang kedua kali nanti menjemput kita, dia nggak nanya berapa jumlah depositomu, berapa mobilmu, berapa rumahmu, seberapa besar gerejamu, sound systemnya merek apa, lalu karpetnya merek apa, kursinya berapa banyak, nggak ada semuanya. Dia mau supaya hidup kita menghasilkan buah. Saya nggak ada waktu untuk membahas tentang buah, tapi saudara, kalau Anda pelajari di Alkitab berkata bahwa aku bukan kamu yang milih aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Semua kalau Anda berbicara tentang kerajaan Allah, itu berbicara tentang sebuah prinsip bagaimana hidup kita harus memberikan buah. Itu buah pertobatan. Kalau kita memang bertobat, ya bertobat, jangan ulangi dosa kita. Lalu kita menghasilkan buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi yang terakhir adalah buah jiwa-jiwa bagi Kristus. Karena apapun panggilan saudara, baik pengusaha, pendeta, semuanya ujung-ujungnya satu, adalah the Great Commission, amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, saya yakin Paulus berkata, for me, artinya that's mean, kalau aku hidup, fruitful service for me. Jadi dia percaya bahwa kalau dia hidup adalah Kristus, mati untung. Tapi kalau dia hidup, artinya hidup dia harus memberikan buah. Dan ini juga menjadi sebuah prototipe dalam kehidupan saya. Kalau sampai suatu hari kehidupan Robert Lee tidak lagi memberikan buah yang baik, lebih baik pulang ke rumah Bapak. Kenapa? Karena saya yakin Paulus juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau aku harus hidup, artinya memberi buah. Nah, ada beberapa terjemahan yang saya mengajak Anda untuk kita mengerti. Dari terjemahan lain dikatakan, as long as I am live in this body, selama aku hidup di dalam tubuh ini, there is good work for me to do. Jadi Paulus juga berkata bahwa dalam beberapa terjemahan Anda bisa baca supaya kita memberikan perspektif yang besar dalam kehidupan Anda tentang why you are still alive. Yang pertama adalah fruitful service. Hidup kita akan menghasilkan buah. Yang kedua adalah there is good work for me to do. Jadi adalah sebuah pekerjaan yang baik yang aku harus kerjakan, mengerjakan sesuatu yang baik bagi Tuhan.
Ada amin, saudara. Lalu dalam Living Bible dikatakan, give me more opportunities to win people to Christ. Jadi, but if living, kalau aku hidup, artinya memberikan kesempatan yang lebih banyak buat aku memenangkan jiwa bagi Kristus. Jadi Paulus sadar bahwa kalau dia hidup, itu adalah buat Kristus. Jadi apa yang dia harus lakukan? Full of service. Lalu dia melakukan hal yang baik, dan juga memberikan kesempatan yang lebih banyak katanya untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Dalam NIT dikatakan, saudara, now if I'm to go on living in this body, this will mean productive work for me. Jadi Anda menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan harus produktif. Jangan cuma pasif. Apalagi sampai kita nggak ngerti apa yang harus kita kerjakan sebagai hamba Tuhan. Mungkin Anda bilang, waduh aku nggak ngerti, aku tinggal di desa, apa yang mesti aku lakukan? Banyak hal yang kita bisa lakukan buat Tuhan, saudara. Dan saya yakin kalau kita hidup, kita harus memiliki sebuah mindset bahwa kalau aku hidup di dunia ini artinya aku harus produktif bagi Tuhan. Aku nggak mau menjadi orang Kristen yang ya hidup nggak jelas, kata orang Jawa atau orang apa gitu, hidup segan mati nggak mau, saudara. Ya kayaknya hidup, ya mati ya mati. Jangan sampai kita jadi hamba Tuhan yang seperti itu. Kita jadi hamba Tuhan artinya kalau kita masih hidup diberikan kepercayaan sama Tuhan, kita harus melakukan hal yang produktif bagi Tuhan. Kita harus memiliki kesempatan lebih banyak untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Kita harus melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Dan yang terakhir dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi kalau dengan hidup di dunia ini, saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna bagi orang-orang di sekitar kita. That is living, saudara. Jadi itulah kehidupan yang sebenarnya. Saya memulai dengan sebuah reflection, what is living? Kenapa kita masih hidup? Lalu tadi dilanjutkan oleh kesaksian Ibu Tantri yang mengatakan bahwa dia hidup punya tujuan, punya visi yang dari Allah, dan dia juga terus meningkatkan kualitas kehidupannya supaya hidupnya menjadi berkat. Dan dia selalu punya pemikiran gimana caranya memberikan pengaruh yang positif, bekerja berguna bagi kerajaan Allah, saudara. That is living, saudara. Nah jadi yuk sama-sama kita belajar. Hari ini ada 3 hal penting yang saya mau bagikan buat saudara. Saudara bisa catat baik-baik. Apa maksud to life is Christ? Apa sih maksudnya bagiku hidup adalah Kristus? Apa itu life is Christ? Yang pertama, saudara, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan sebuah revelation dalam kehidupan saya. What is the meaning? Apa sih arti daripada life is Christ? Yang pertama adalah to become a display of Christ. Saudara, kalau Anda mungkin ngerti istilah display, maka saya percaya Anda akan ngerti istilah ini, saudara. Bisa kasih next slide, saudara. Saya yakin kalau kita hidup artinya itu harus bicara mengenai display. Artinya kita ini memanifestasikan kehidupan kerajaan Allah, menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan ketika orang melihat kita, mereka percaya bagaimana kerajaan Allah. Mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita. Ini ada sebuah gambar, saudara. Ini bukan rumah saya atau bukan rumah Bu Tantri, bukan. Ini cuman gambar yang saya ambil. Ini adalah miniatur rumah. Kalau mungkin Anda ke kota-kota besar, mereka jualan rumah. Mereka nggak jual cuman ini. Mereka bukan cuman jual gambar, tapi mereka pakai display. Mereka sewa mall, mereka buat miniaturnya, buat displaynya. Lalu dengan gampang orang bisa beli, bayar DP. Padahal kalau Anda ke lokasinya, saudara, itu masih tanah kosong yang nggak ada bangunannya apapun. Tapi dengan melihat display, orang begitu yakin, percaya, nanti ini kamarmu, ini kamar saya, kamar mandinya di sini, ruang tamunya di sini. Mereka mulai susun apa yang harus mereka beli. Padahal kalau mereka datang ke tempat di mana akan dibangun rumah itu atau apartemen, tidak ada apa-apa, cuma tanah kosong, saudara. Tapi kenapa mereka berani bayar DP, lalu mereka nyicil setelah sekian tahun, baru mereka akan serah terima, baru bisa masuk ke apartemen tersebut. Padahal mereka harus bayar di muka mungkin 5 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, atau 1 tahun sebelumnya, saudara. Why? Karena ada display, saudara.
Display itu menggambarkan nanti rumahmu akan di sini, lantainya sekian, dapurnya sekian luas, nanti kamarnya di sini, kamar pembantunya di sini, kamar utamanya di sini. Semua karena ada displaynya. Berapa banyak saudara yang percaya? Kejadian 1 ayat 26 berkata, kita ini the display of Jesus Christ. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Harusnya orang di luar sana tidak perlu tahu tentang Kristus. Dia cukup lihat Anda, dia lihat Kristus dalam kehidupan Anda. Kalau Anda bicara tentang kerajaan Allah, itu sama dengan Anda jualan apartemen yang belum tahu bangunnya seperti apa. Tapi kenapa orang berani bayar? Karena mereka tahu, karena mereka lihat displaynya dengan jelas. Harusnya dengar baik-baik. Di seluruh dunia orang melihat orang Kristen, mereka percaya ada kerajaan sorga, mereka percaya ada keselamatan di dalam Kristus. Mereka harus percaya bahwa mereka ada sorga, ada rumah yang sedang dibangun oleh Yesus Kristus buat kita. Tapi masalahnya kenapa banyak orang gak percaya? Karena kita gak jadi display yang baik. Muhammad Gandhi, seorang pemimpin dunia, berkata, saudara, aku suka Kristusmu, aku suka Yesusmu, tapi aku gak suka dengan pengikutnya. Dan dia ngomong, seandainya aja pengikut-pengikut Kristus hidupnya sesuai dengan apa yang ditulis dalam firman yang difirmankan oleh Kristus, India akan penuh dengan orang Kristen. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Muhammad Gandhi, pemimpin Hindu yang besar sekali di India. Kamu gak percaya, baca searching di internet, itu statement dari dia. Saya kutip kata-kata dia. Why? Karena hari itu di India orang Kristen gak jadi berkat, bahkan membuat diskriminasi, membuat penindasan, membuat saudara banyak hal yang gak baik kepada orang Hindu yang ada di sana, sehingga mereka gak melihat wajah Kristus yang sebenarnya, mereka gak lihat wajah kerajaan Allah yang sebenarnya. Maafkan saya para pendeta, saya gak bermaksud kurang ajar. Kita ini ngomong I'm ambassador of Jesus Christ, tapi kehidupan kita gak mencerminkan seorang ambasador daripada kerajaan Allah. Kita ngomong kita ini hamba Allah, tapi cara hidup kita gak mencerminkan seperti seorang hamba Allah. Bahkan maafkan saya, saudara, harus ngomong ini secara terbuka sama saudara. Justru banyak orang yang mengatasnamakan pendeta, orang yang atas menamakan pastor, bishop, apapun, kehidupan mereka justru jadi batu sandungan buat banyak orang, sehingga orang gak lihat Kristus dalam hidup kita. Dengar kata saya, dunia ini harusnya akan lebih banyak kenal Tuhan kalau kita semua hamba Tuhan menjadi the display of Jesus Christ. Kalau kita sadar why I'm still alive, lalu kita membaktikan, pokoknya satulah, jadi hamba Tuhan itu ya cuman oke, tapi harus benar. Nanti di hari keempat seminar ini judul khotbah saya, jadi hamba Tuhan jangan oke saja, tapi harus benar. Banyak hamba Tuhan kelihatannya oke, tapi hidupnya nggak benar. Banyak kelihatannya oke, dahsyat, tapi kehidupannya nggak benar, saudara. Dengar kata saya, harus dengan rendah hati bahwa hidup kita adalah the display of Jesus Christ. Saya khotbah di jemaat di tempat di mana Tuhan percayakan saya bilang gini, kalau kamu mau lihat kebenaran bagaimana kehidupan Robert Lee yang sebenarnya, jangan lihat waktu khotbah. Kamu tanya orang-orang di sekitar saya, di rumah saya, mertua saya, istri saya, anak saya. Itulah kehidupan pendeta yang sebenarnya. Dan saya berharap kita semua pendeta, bagaimana kehidupan kita di mimbar, seharusnya kehidupan kita di luar mimbar sama persis seperti di mimbar. Jangan pernah berkhotbah dari apa yang kamu tahu, belajar dari homiletika, eksegesis. Kamu belajar tentang khotbah, preaching ini, semua teori dengan luar biasa. Tapi kalau hidupmu gak sesuai dengan apa yang kamu khotbahkan, itu adalah pendeta oke. Tahu oke? Omong kosong. Dengar ya, saya selalu ngomong sama anak-anak rohani saya, kalau mau khotbah gampang, saya bilang, kamu tinggal belajar homiletika, kamu belajar tentang komunikasi, kamu bisa khotbah apapun. Apalagi zaman sekarang, saudara, khotbah bisa cari di AI segala macam dengan teknologi yang luar biasa. Masalahnya satu cuman yang gak bisa dilakukan oleh mereka, yaitu mengalirkan kehidupan. Karena bagaimana mengalirkan kehidupan, kamu harus melakukan apa yang kamu khotbahkan, sehingga setiap apa yang kamu ngomong akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Itu yang membedakan kita khotbah dengan AI dan sebagainya, saudara. Kenapa? Karena ada kehidupan.
Dan saya ngomong, jangan pernah khotbahkan apapun yang kamu sendiri nggak melakukannya, karena itu cuma teori omong kosong. Saya ngomong sama orang-orang, khotbah yang terbaik bukan di atas mimbar. The real preaching, the best preaching is not in the pulpit, but the best preaching is your life. Adalah hidup Anda. Itulah khotbah yang berjalan. Orang lihat hidup Anda, mereka tahu kamu hidup sesuai dengan firman Allah. Sekali lagi, khotbah yang terbaik, dengar kalian, bukan di atas mimbar. Khotbah yang terbaik adalah kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana orang lihat hidup Anda, orang tahu this is the display of Jesus Christ. Kalau Anda berkata, apa arti itu life is Christ? Adalah to become a display of Jesus Christ. Saya ngomong sama orang-orang ya, saya gak peduli khotbahmu bagus. Kalau hidupmu gak sesuai dengan apa yang kamu khotbahkan, itu omong kosong. Kamu pernah gak dengar ada ngomong gini, jangan lihat khotbah hidup saya, dengar aja khotbahnya, ambil yang bagus. Pakai ilustrasi lagi, anggaplah kayak makan ikan, makan dagingnya, buang tulangnya. Kalau makan ikan setuju, tapi kalau khotbah saya gak setuju. Karena Paulus gak ngajarin gitu. Paulus ngomong gini, saudara, dengar baik-baik. Kamu awasi pengajaranmu. Lihat bagaimana orang yang khotbah, yang ngajar. Jangan cuma lihat ngajar mereka, khotbah mereka, cara mereka, tapi lihat cara hidup mereka. Lihat iman mereka, lihat kesabaran mereka, lihat ketekunan mereka di dalam Tuhan. Dan artinya bagi Paulus, bukan secara yang di luar yang paling bagus, tapi yang di dalam itu yang jauh lebih bagus. Bukan tampilannya saudara, bukan casingnya, tapi quality of life-nya itu yang lebih bagus saudara. Dan sebagai hamba Tuhan, dengar baik-baik, gak peduli gerejamu besar, gak peduli pengaruhmu hebat, kalau kamu gak menjadi display of Jesus Christ, dengar ya, kamu gak berguna bagi kerajaan Allah. Aku ini sudah nubuat, aku ini melakukan mujizat. Matius 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan akan masuk kerajaan Allah. Aku sudah bernubuat, aku ngusir setan, aku ini nabi loh jabatannya, aku ini rasul, aku ini pendeta hebat, aku evangelis, aku KKR di mana-mana, banyak kesembuhan. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, dan hanya daripadaku pembuat kejahatan. Saudara tahu, saya pernah nanya Tuhan, Tuhan apa arti ayat ini? Kenapa kok mereka dibilang jahat? Karena Tuhan bilang gini, they use my name, my power, my authority, bukan untuk kepentingan kingdom kerajaan Allah, tapi untuk kepentingan mereka, untuk nyari duit, cari ketenaran, dan semua hal yang mereka lakukan itu jahat di mataku, karena mereka pakai kuasaku, pakai otoritasku, pakai firmanku untuk mencari kepentingan diri sendiri. Orang yang kayak gini nanti Tuhan datang, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, hanya daripadaku pembuat kejahatan. Dengar baik-baik, kalau kamu hidup, kamu harus mikir, kenapa aku masih hidup sampai hari ini? Karena kamu dipanggil Tuhan to become a display of Jesus Christ. Harusnya semua orang lihat kamu, mereka bilang, aku mau ikut Yesus. Kenapa? Karena aku lihat Kristus nyata dalam keluargamu. Orang lihat kamu bagaimana hubunganmu dengan mertua, hubunganmu dengan orang tua. Orang akan berkata, I wanna follow Jesus. Saudara, Zakaria 7 sekali lagi ayat 23 menubuatkan akan terjadi 10 orang dari berbagai bangsa bahasa akan mengejar Anda dan memegang jubah Anda dan berkata, I will follow you because I hear God is with you. Ada amin saudara. Dan saya percaya bukan cuman ini, saya lebih dalam lagi, 10 orang dari yang gak kenal, dari bahasa yang berbeda, dari suku yang berbeda akan datang ke rumah saudara dan berkata, I will follow Jesus. Karena aku bukan cuma dengar, aku lihat dengan mata kepalaku bahwa Kristus ada dan nyata dalam keluargamu. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan malah orang ngomong gini, amit-amit, coy sampai mati saya gak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Lihat aja orang Kristen model gitu. Lihat aja sama mertua aja kurang ngajar. Lihat aja sama orang tua aja kurang ngajar. Lihat aja bagaimana hubungan suami istri. Lihat aja bagaimana hubungan mereka. Amit-amit coy sampai mati saya gak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Kamu menjadi display yang buruk. Harusnya dengar baik-baik para hamba Tuhan yang saya kasihi. Orang lihat hidup Anda, gak perlu dengar khotbah Anda, mereka bertobat.
kalau kamu jadi display yang baik buat Kristus. Dan ini gak gampang, ini berat. Di sini ada Bapak Gembala dari Kediri. Saya tersentuh hati saya. Dia tadi bilang gini, Pak Yudi datengin saya. Lalu Pak Yudi bilang, Pak Pendeta, ini gembala. Pak Yudi ini sekarang jadi salah satu pemimpin di gereja kami. Dia tugas di Palembang. Ini gembala sidangnya, Bapak Gembalanya. Bapak Gembalanya bilang gini, Pas Robert, Pak Yudi tadi cerita sama saya, Pak saya mau pensiun, nanti habis pensiun saya stay di Palembang. Pastor Robert, saya ikhlas rela titip ya Pastor Robert, pokoknya gak apa-apa dia melayani di Palembang. Oh, ini gembala loh, punya pemimpin yang terbaik di gerejanya, lalu pemimpinnya itu pindah di kerja di Palembang, ketemu saya jadi anggota gereja, jadi anggota keluarga kami, dan dia kenalin saya dengan gembalanya. Lalu tadi gembalanya ngomong itu sama saya, buat saya that is the very touch my heart. Coba dia bilang ini, jangan Pak Yudi, kamu ya pulang dong, bantu gerejamu. Saudara, buat saya ya, itu nilai poin yang sangat luar biasa. I'm very appreciate. Saya sampai tersentuh, dan saya juga menawarkan, bukan cuma Pak Yudi, nanti kalau Bapak pensiun pindah aja ke Palembang. Ada amin, saudara. Ini luar biasa. Bayangin kalau semua pendeta model kayak gini, saudara, nggak ada perpecahan. Yang ada, jangan ke gereja itu gini, gereja itu gini. Nah, gimana orang dunia bisa percaya Yesus Kristus? Wong kita aja ribut. Kita aja ribut, gimana orang mau percaya? Ingat ya, Yesus ngomong, doaku cuma satu, supaya mereka jadi satu, supaya semua orang tahu Tuhan Yesus itu Kristus Tuhan. Kenapa banyak orang nggak percaya Yesus Tuhan? Namun dia gereja aja ribut, gereja gontok-gontokan. Ini maaf ya, ya karena satu, ujung-ujungnya duit. Kamu pernah nggak berpikir, ini pemikiran saya ini merenung, kadang-kadang malu sama orang muslim masjid. Hari ini Jumat sholat di sini nggak apa-apa, minggu depan Jumat depan sholat di sini nggak apa-apa, sholat di mana-mana nggak apa-apa. Pokoknya nanti pas mau Idul Fitri bayar zakat ya, pokoknya 2,5% semuanya. Ya apa yang membuat kita ribut? Karena ada yang 10% itu. Apa yang membuat kita ribut? Karena ada kolekte itu. Ini maaf ya, be honest with you. Kalau minggu ini Bapak pendeta ini, gereja ini didatangi oleh pengusaha ini, wah pendetanya udah kolang kabut nih, kenapa ini kok kebaktian sana nggak kebaktian tempat gua? Coba yang pindah abang becak yang nggak ada duit, udah nggak apa-apa lah, hitung-hitung ngeringani beban. Tapi kalau orang yang sangat kaya, itu ceritanya beda lagi, sir. Maaf ya, ini realita daripada kehidupan. Di tempat kami ada konglomerat di Palembang, kebaktian di tempat saya beberapa kali. Dia dari gereja lain. Begitu saya lihat, ngapain dia datang lagi. Yang ketiga saya bilang gini, Pak, ini terakhir ya, jangan kebaktian di sini lagi, balik ke gerejamu. Ini konglomerat loh, orang paling kaya. Pak Yudi tahu, semua tahu. Saya bilang jangan Pak, nanti itu merusak. Saya punya persekutuan hamba Tuhan yang saya sudah kelola 18 tahun, saudara. Setiap bulan ke gereja kami. 18 tahun, saudara. Jadi ngomong tentang hamba Tuhan, saya ini 18 tahun mengabdi melayani hamba-hamba Tuhan, 18 tahun. Dan saya ngomong, Bapak pendeta, Ibu pendeta, tenang, kalau ada jemaatmu kebaktian ke tempatku, aku pasti akan telepon kamu, dan aku akan pastikan, aku akan tegur dia, aku akan ngomong nasihati. Tenang, jangan khawatir. 18 tahun saya buktikan, nggak ada tuh terjadi apa-apa di tempat kami. Ada satu orang kaya, saya bilang, jangan loh, kamu ingat loh, kita ini ada persekutuan hamba Tuhan, lu jangan merusak apa yang kita bangun. Balik. Perpuluhannya gede sekali, saudara. Tapi buat saya, kita harus jadi the display of Jesus Christ. Kita melayani orang karena orang itu berharga di mata Tuhan, bukan berharta, tapi berharga. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan cuma karena dia berharga. Maaf ya, you boleh tanya Pak Yudi, you tanya Ibu Erli, you tanya anaknya. Sorry ya, banyak orang kaya yang sok-sokan, wah kayaknya Pastor Robert bisa dibeli. Saya bilang ya, lu salah orang, keliru. Tanya Pak Yudi. You jangan pikir, duitku banyak, aku bisa atur pendeta ini. Sorry ya, you boleh tanya Ibu Ida. Begitu Tuhan ngomong, kamu pergi ke sini, layani. Siap. Saya bilang sama Bu Ida sebelum berangkat ini, Bu Ida, kamu ojo sungkan loh mbak aku.
Aku pokoknya datang sendiri, atur sendiri semuanya, dan aku bawa tim banyak. Kalau nanti mereka mau bantu apapun, you harus terima. Karena saya juga ngomong sama mereka, kita nggak boleh nyusahin orang loh. Hotel kita, semuanya. Itu dari dulu kami melayani kemana-mana. Saya bawa Pak Iwan ke Malaysia, semua hotel kami yang bayar sendiri. Gedung convention hall kami yang bayar. KKR ribuan orang semuanya. Saya ngomong, saya punya, kenapa saya bisa nyatu sama Bu Ida? DNA-nya sama, passionnya sama. Jadi saya bilang, I never expect anything dari Ibu Ida. Pokoknya you jangan khawatir. Saya tahu loh, orangku banyak. Hotelnya berapa Bu Ida satu malam? Oh pastor tenang aja loh. Saya pun pembicara, saya bayar sendiri gak apa-apa. Loh saya ini melayani ke banyak tempat loh. Saya panggil mereka, saya lihat, wah kita orang sekian belas, sekali makan di restoran sekian. Saya kan ngitung saudara, di Malaysia makan sekian. Boleh tanya Pak Iwan? Saya tiba-tiba lari ke kasir. Wah dia bilang, oh pastor kamu kok yang bayar? Saya mikir, ini anak rohani saya di Malaysia, kasihan mereka. Duitnya berapa? Bukan berarti saya ini kebanyakan duit, bukan. Tapi hidup ini harus jadi berkat, melakukan hal yang berguna, jangan nyusahin orang. Saya mulai ngitung saudara, Malaysia, kamu bayar convention berapa? Sekian ribu. Oke, aku yang bayar nanti. Loh jangan pastor, tenang, orang-orangku juga bayar, bukan uangku semua kok. Mereka orang baik hati semua. Nanti tak ngumpulin, tak kasih kamu. Bayar kita saudara. Dan kamu tahu, kami ngomong apapun, mau khotbahnya salah juga dia bertobat saudara. Kenapa? Karena dia lihat hal yang baik dalam hidup kita. Loh ini sebenarnya nggak benar, tapi misalnya khotbahnya mingsil pun ya, karena dia lihat perbuatan baik kita, dia pasti respect saudara. Jangan malah kita jadi ahli Farisi, khotbahnya bagus, tapi orang lihat hidup kita gimana gitu. Mama saya tuh ngomong sama saya, kamu khotbah di gereja kecil, gereja besar harus sama. Passionnya, powernya, semuanya. Kamu khotbah di ribuan orang, kamu juga harus mau khotbah di desa. Siap mam, sampai sekarang saya lakukan itu. Dan setiap kali kamu datang di desa dimanapun, lihat orang tua senyum. Jangan jadi pendeta jaim duduk depan. Don't touch me, lagi pengurapan, under. Saya nggak mau jadi pendeta kayak gitu. Masuk dulu ke ruang VIP, lagu terakhir baru keluar saudara. Saya nggak mau kayak gitu. Saya datang gereja, saya nggak mau telat. Makanya saya datang nggak mau telat, karena saya tahu itu bagian dari ibadah. Saya ketemu, saya lihat orang-orang, salami, apa kabar Pak, shalom. Karena jangan jadi pendeta sombong saudara. Kita nggak jadi display of Jesus Christ. Kenapa sih Pastor Robert harus ke situ, harus ke situ? Oh gimana? Loh saya menghormati mereka. Kalian enak di sini ada kipas, mereka nggak ada loh. Mereka pakai cepoi-cepoi. Dan mereka di situ panas loh saudara. Dan saya menghormati mereka semua yang ada di sini. Mereka haus akan firman Allah. Mereka rindu. Mereka bilang ngapain nggak muat, udahlah nggak usah datanglah, pulanglah, panas di situ. Saudara kita harus jadi berkat saudara. Saya pokoknya salami. Saya lihat ada yang di satu kursi roda, bapak-bapak, saya datangi salami. Kenapa? Saya tahu mama saya di kursi roda sekian lama. Saya tahu bagaimana perasaan orang yang ada di kursi roda. Dia nggak mungkin datang, Anda bisa datang ke depan, shalom pastor. Dia harus ada orang yang dorong ke situ. Apa salahnya kita yang datangi mereka? Tuhan ngomong, pokoknya jadi hamba Tuhan, sehebat apapun Tuhan bawa saudara, setinggi apapun Tuhan angkat saudara. Ingat kamu masih manusia, masih nginjak bumi. Jangan sombong saudara. Kita harus jadi the display of Jesus Christ. Ada amin saudara. Oh rasanya jaim sekali. Jangan sentuh saya. Don't touch me. Don't touch me. Ada ruang khusus kak yang ada AC. Aduh Ibu Ida ngomong sama saya, Pastor sorry loh nginep di kos-kosan. Aduh saya bilang ini, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, sehebat apapun dipakai Tuhan, harus memenuhi 2 syarat. Kalau enggak berhenti jadi hamba Tuhan, kamu salah alamat. 1, bisa makan apapun. 2, bisa tidur dimanapun. Kalau enggak jangan jadi pendeta mission trip, gak usah, percuma kamu. Jadi artis kalian. Oh kalau saya datang harus bisnis kelas, hotel bintang 7. Saya ini diundang oleh salah satu gereja besar sekali di salah satu kota. Undang Pastor Robert ini susah banget sih. Gua kasih bisnis kelas tiketnya, gua kasih hotel, berapa sih love gift-nya? Saya bilang ini Tuhan, don't send me please to that place. Karena mereka menilai semuanya dengan duit. Kamu cari orang lain, salah alamat. Kalau dalam bahasa kami, cari Cina lain aja yang mata duitan saudara. Kamu salah alamat.
Saya datang kemanapun, walaupun gak dikasih apapun. Kalau Tuhan suruh saya pergi ke sana. Kamu gak usah ragukan kami. Saya 21 tahun melayani sebagai gembala sidang di sebuah gereja. Saya gak ambil gaji. Boleh tanya Pak Yudi. 21 tahun saya melayani, bukan karena saya pengusaha punya banyak usaha. Enggak. Usahanya apa? Gak ada. Saya bergantung hidup sama Tuhan. Setiap kali saya mau berangkat kemana-mana, saya bilang ini, Tuhan, kamu tahu semua. Kamu kirim uangnya, saya berangkat. Kemanapun saya pergi, asal kau yang suruh. Tapi kemanapun orang mau kasih apapun, kalau Tuhan gak suruh, saya gak akan pernah mau pergi. Saya pernah khotbah di salah satu gereja besar banget, 5.000 lebih. Habis khotbah ya, saya pulang, saya nangis, saya bilang ini, please Lord, don't send me again. Aku gak mau ke sini. Saya gak cari popularitas, saya gak cari nama besar. Ada beberapa gereja saya tahu kasih love gift-nya gede sekali, tapi saya bilang saya gak mau balik lagi. Saya gak mau. Tapi kalau ibu suruh saya ke Ngoro ke sini, saya mau. Tahun depan saya mau. Saya malah rindu one day kalau boleh, saudara. Tapi nggak tahu ya, kita doakan. Saya bawa tim musik saya bawa WL saya. Tapi jangan hari Minggu supaya saya bisa pulang lagi, kan standby ya. Kita buat KKR di sini, saudara. Saya mau one day. Saya nggak cari gereja yang wah gimana. Wah saya ngomong ini panas loh tempatnya, enggak lah ada kipas gini, nggak panas, saya aman-aman aja. Kalau panas pun nggak apa-apa. Kalau sudah panas-panas saya kasih brur saya nih khotbah. Tapi jangan heran dia buka baju nanti, wow gini, terima katanya saudara. Buat saya, so what gitu loh kalau panas. Yang penting nggak mempengaruhi. Saya yang penting satu, mau tempat itu model apapun, yang penting Tuhan ada di situ. Itu yang lebih penting. Hadirat Allah, kemuliaan Allah itu adalah prioritas lebih dari apapun fasilitas yang ada. Saya nggak kejar itu semua. Karena kamu harus jadi the display of Jesus Christ. Saya ngomong sama orang, Tuhan saya tahu gereja-gereja kecil ya, mau ngundang pembicara susah, mahal, banyak kriterianya. Ditanya siang makan apa, malam makan apa. Saya bilang, yuk ngundang Pastor Robert Lee, itu paket hemat. Datang sendiri, tapi bukan jelangkung ya, datang nggak diundang, pulang nggak diantar, nggak. Datang sendiri, pulang sendiri. Gak usah pusing dengan apapun. I never expect anything. Yang saya tahu cuma satu, habis khotbah Tuhan bilang, nah aku senang, itu udah lebih dari apapun. Saya gak expect apapun dari siapapun. Ibu boleh tanya Ibu Ida, Ibu boleh tanya semua orang. I never expect anything. Justru dalam hati saya, kan Pak Jen bilang, oh mereka di sini buat bazar. Oh ya gak apa-apa, saya sudah siapin uang, saya juga mau beli. Habis. Oma gak tinggalin saya, diborong Oma ya. Kita harus jadi berkat, saudara. Amin, saudara. Orang-orang saya tahu semua bagaimana hidup kami. Oma lincah ini. Ayo semua pendeta, jangan cuma khotbahnya yang bagus, jangan cuma penampilannya yang oke. Tapi kita harus sadar, this is our calling, is to become a display of Jesus Christ. Sehingga harusnya orang kalau mau lihat sorga, dia lihat hidup Anda, dia tahu bagaimana kerajaan sorga. Saya pernah berdoa, Tuhan bilang ini, banyak sekali orang yang menganggap aku ini warga kerajaan sorga, tapi hidupnya kayak warga kerajaan neraka, bukan sorga. Ribut terus, iri hati, dengki, dan macam-macam. Dan kita nggak jadi display yang baik. Saya berdoa supaya Anda hidup, Anda mengerti, to life is Christ, is meant to become a display of Jesus Christ. Ada amin, saudara? Itu yang harusnya ada dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, to life is Christ artinya to become the treasure of Christ. Jadi saudara menjadi sebuah harta yang luar biasa. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, dikatakan saudara, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kamu harus sadar, to life is Christ artinya dua, saudara. Yang pertama, bahwa
Yesus adalah harta yang paling bernilai yang tidak bisa di-compare dengan apapun, saudara. Paulus mengumpamakan, apa yang dulu aku anggap rugi karena Kristus sekarang untung. Apa yang aku anggap dulu untung, rugi karena Kristus, saudara. Dan itulah arti hidup adalah Kristus. Paulus menyadari dulu dia menjadi pemuka agama, ahli Taurat, ahli agama, orang yang termuka, dipandang, dihormati di semuanya. Tapi karena Kristus dianggap semuanya sampah dan itu gak berguna. Karena dia tahu, to life is Christ is mean to become the treasure of Christ. Dia bukan menganggap Yesus sebagai harta yang tak ternilai, yang termulia, yang lebih dari apapun, yang tidak bisa di-compare. Tapi dia juga menganggap bahwa dirinya adalah harta yang berharga di mata Tuhan. Gimana gak berharga, saudara? Untuk menciptakan semua dunia ini, Yesus cuma perlu satu perkataannya. Jadilah terang, jadi. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Tapi untuk melahirkan Anda butuh waktu proses 9 bulan. Dan itu harus melibatkan dia sendiri, turun tangan. Ini saya kasih imajinasi. Suatu ketika di sorga, itu Yesus lagi duduk di tatah Allah Bapa, Yesus duduk, tiba-tiba ada malaikat, ada apa semuanya. Lalu tiba-tiba Tuhan datang dan berfirman, jadilah terang. Kling, jadi terang. Malaikatnya kaget semua. Wow, gile, keren katanya. Lalu malaikat yang lain ngomong, keren, babe kita mah keren katanya. Lalu tiba-tiba Yesus ngomong, jadilah ini, firman-Nya. Jadi semua kaget. Tapi tiba-tiba Yesus berdiri. Lalu dia ngorek-ngorek tanah. Malaikatnya bingung semuanya. Ngapain ini? Ngapain bos kita? Lalu tiba-tiba dia bentuk manusia dengan tangannya. Wah, ini pasti ciptaan yang hebat. Ini pasti ciptaan yang mulia. Karena Tuhan tidak perlu repot-repot untuk ciptakan Anda. Dia cukup ngomong, berfirman jadi. Tapi dia gak lakukan itu. Dia pakai tangannya untuk meng-create Anda. Bukankah kita berharga di mata Tuhan? Setelah jadi, dia hembuskan nafasnya, rohnya, gitu saja, nafas. Dan malaikat tahu ini adalah ciptaan mulia dan kita harus hormat sama ciptaan ini. Kenapa? Karena kita di-create dengan sangat spesial di hadapan Tuhan. Tahu gak ada? Malaikat ngiri sama kita, saudara. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana kita di-create dengan luar biasa. Makanya akhirnya adalah kejatuhan malaikat Lucifer dan kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka iri dengan kita. Saudara tahu kenapa waktu kita nyembah Tuhan, kita semua, setan gak suka? Saudara tahu kenapa? Karena setan sakit hati dan ingat. Dan dia akan bilang ini, itu dulu tempat gua. Dulu gua yang ada di situ. Waktu tadi nih pemimpin pujian semua nyanyi nyembah Tuhan, dia ngomong, dulu tuh itu tempat gua. Gua memimpin 3/4, sepertiga jemaat semua malaikat untuk nyembah Kristus. Makanya dia akan pakai 1001 cara gimana menghancurkan orang-orang ini. Dan dia gak mau kita jadi penyembah Allah, karena kita menggantikan posisi dia di sorga untuk menyembah Allah. Yang ngerti katakan amin. Itu tempat gua dulu. Makanya saya sering ngomong sama imam musik, hati-hati, hidupmu tuh jadi incaran setan loh. Kenapa? Karena dia marah besar, karena kamu yang gantiin posisi dia. Seorang general manager dipercayakan Tuhan, percayakan perusahaan besar, lalu dipecat, diganti manajer yang baru. Biasanya dia bawa kamguan. Biasanya seperti itu, saudara. Ngerti, saudara? Makanya kita harus tahu bahwa kita ini mulia, diciptakan Tuhan dengan begitu ajaib. Kita harus ngerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Karena berharga, jangan buat dosa-dosa. Karena hidupmu terlalu mulia, ditebus dengan darah yang mahal, ditebus dengan darahnya sendiri, saudara. Jangan sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang gak berguna. Karena terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk menebus kita, yaitu dengan darahnya sendiri. Itulah yang saya sebut the treasure of Christ. Kita ini harta yang berharga. Kita ini biji mata Tuhan. Alkitab berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Tidak. Kalaupun ada ibu yang melupakan anaknya, saya kasih tahu, aku gak pernah melupakan kamu. Aku menulis engkau di telapak tanganku, selalu ada di mataku. Itu yang Tuhan ngomong. Kenapa? Karena kita adalah the treasure of Jesus Christ. Kamu itu berharga sekali.
Jadi kalau hari ini Anda mungkin jatuh melakukan kesalahan, atau mungkin Anda berbuat sesuatu yang konyol, membuat keputusan yang gak jelas, tetap kamu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan give up, don't give up, bangkit lagi. Karena kamu adalah harta yang bernilai mahal. Kamu ditebus dengan darahnya yang mahal, saudara. Itu sebabnya muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu sebabnya kata Allah, saudara, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Karena kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan kamu juga harus menjadikan Kristus sebagai harta yang tak ternilai dibanding apapun. Kalau suatu ketika Anda dihadapkan dengan sebuah pilihan, uang 1M, 1 koper, sama Kristus, mana yang kamu pilih? Kalau kamu ngerti to life is Christ, saya jamin kamu akan pilih Kristus. Oh, 1 miliar mah kecil, 100 miliar dengan Yesus, mana yang kamu pilih? Keindahan dunia, kenikmatan dunia, mana yang kamu pilih? Ingat ya, Salomo, tidak ada raja yang paling hebat dalam hal hikmat, kekayaan, dan juga wanita. Dia punya semua yang dicari oleh orang dunia, yaitu harta, tata, wanita. Dia punya semuanya. Tapi dia ngomong, dia nulis akhir hidupnya, semuanya sia-sia. Akhirnya dia buat kesimpulan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kenapa? Karena semua itu sampah. Paulus bilang, semua itu gak bernilai. Apa yang aku anggap untung, aku anggap rugi karena Kristus. Karena dia mengerti life is Christ, adalah treasure of Jesus Christ. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan, tidak ada kenikmatan apapun yang bisa menggantikan posisi Kristus dalam kehidupan kita. Harusnya hidup kita mengerti tentang hal ini. Ada amin, saudara. Yang ketiga, saudara, poin yang ketiga. Apa itu life is Christ? Life is Christ adalah to become a display of Jesus Christ. Life is Christ itu artinya kita menjadi treasure of Jesus Christ. Dan yang ketiga, life is Christ is meant to sacrifice for Christ. Saudara, banyak sekali orang yang gak siap dengan pengajaran ini. Tapi suka gak suka, kita harus memperlengkapi diri kita dengan pemikiran yang seperti itu. Petrus ngajarin kita ini harus memperlengkapi diri kita dengan pengajaran yang model kayak gini. Kamu tahu Filipi 3 ayat 10 ngomong ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya. Dan cuman ini yang dikotbahkan waktu Paskah. Tapi yang terakhirnya gak dikotbahkan, yaitu apa? Persekutuan dalam penderitaan. Saudara tahu, one of the way to become like Jesus adalah melalui sacrifice, pengorbanan dan penderitaan. Karena ayat ini ngomong, dalam persekutuan dalam penderitaan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kamu gak akan ngerti apa itu pengampunan kalau kamu gak disakiti sakit sama orang. Baru kamu akan ngerti apa itu pengampunan. Kamu gak akan ngerti gimana ngampuni orang kalau kamu gak ngalami pengkhianatan. Dan kamu akan belajar untuk mengampuni. Dengar kata saya, salah satu cara untuk kita menjadi serupa dengan Kristus adalah persekutuan dengan penderitaan. To life is Christ is meant to sacrifice for Christ. Paulus nangis ketika murid-muridnya, dia dapat penglihatan ada tentang ikat pinggang. Ada seorang nabi datang, seperti inilah orang yang punya ikat pinggang ini. Dan dia nangis. Kenapa? Karena murid-muridnya sayang dan tidak membiarkan dia pergi ke Yerusalem. Karena dia dapat nubuatan yang jelek. Nanti di Yerusalem dia akan dianiaya, akan menderita oleh karena nama Yesus. Tapi Paulus sedih dan dia bilang, kamu ini kenapa? Aku ini bukan cuma rela menderita bagi Kristus, bahkan aku rela mati bagi Kristus. Jangan tahan aku untuk pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena dia ngerti, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, artinya aku harus hidup memberi buah. Paulus mengajarkan kita 3 hal. To life is Christ, jadi display of Jesus Christ. To life is Christ, artinya kita become the treasure of Christ.
To life is Christ. Artinya kita hidup untuk berkorban bagi Kristus. Nah, baru korban duit aja udah ngomel, belum sampai nyawa, belum sampai semuanya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ini menjadi sebuah biografi, autobiografi yang luar biasa. Saya berdoa kalau suatu kali ketika orang dengar tentang biografi saya mau ditulis yang model kayak gini. Saya nggak mau Pastor Robert Lee, sekolah teologi ini urusan ini, dokter ini, saya nggak mau yang kayak gitu. Paulus tidak membuat autobiografi yang seperti itu semua. Tapi ini autobiografi Paulus yang luar biasa. Soal apa bedanya pendeta sekarang dengan pendeta zaman dulu? Nah, ini pendeta zaman dulu kayak gini. Dia nggak bangga-banggain apapun. Wah, sekolah, pembicara terbaik, dynamic preacher. Nah, saya kan kemarin ngomong ke Blitar. Bapak pendetanya datang, Pastor, mohon maaf ya, itu saya yang WA. Oh, nggak apa-apa Pak, saya bilang. Dia ngesungkan, karena kan dia nanya, Pastor bisa tolong ceritain tentang pelayananmu, kamu pelayanannya seperti apa, supaya aku bisa teman-teman di Blitar. Saya bilang ini, I'm Robert Lee, the servant of Jesus Christ. Titik. Saya nggak tahu dia kecewa atau enggak, I don't care. Kalau you ragu dengan khotbah saya, is okay. Tapi ya, buat saya title semua nggak menjamin isi dari khotbah seseorang. Saya sekolah teologi ya, saya masih sekolah dan semuanya, dan tapi saya nggak banggakan semua karena saya anggap sampah oleh karena Kristus. Saudara, dia ngomong, Pastor sorry lo itu saya, karena saya kan harus menjelaskan ke mereka pastor itu seperti apa, pelayanannya seperti apa. Saya nggak pernah tulis, saya nggak ngomong, saya ini penulis buku, penulis ini, saya ini, saya nggak mau. I'm Robert Lee, the servant of Jesus Christ. Titik, saya bilang. Wah, dia sungkan banget sama saya. Kemarin dia minta maaf, sorry loh Pastor. Oh, tidak ada apa-apa, saya bilang, tidak masalah. Saya ini ya khotbah ya, ada KKR berapa ribu orang. Saya ini duduk di depan, orang nggak tahu itu pembicaranya saya, Pak. Dia bilang, mana ini pembicaranya? Terus padahal saya sudah di sini, tapi kan saya nggak mungkin ngomong. Saya diam aja, karena dipikir anak muda masih, saudara. Saya bilang nggak masalah. Saya pernah khotbah duduk di satu gereja besar terkenal hebat lah di Jakarta, saudara. Oh, ini tuh Robert Lee. Saya pikir orang tua gini-gini. Wah, saya banyak dengar tentang ini. Saya diam aja. Saya dulu pernah ada ke Solo pernah, tapi ini masa lalu lah. Oh, minta kartu nama. Waduh Bu, sorry saya nggak punya kartu nama. Wah, pendeta model apa kamu nggak punya kartu nama? Saya bilang, pendeta desa Bu. Saya bilang, kartu nama saya adalah anak-anak rohani saya. Itu kartu nama sejati kita. Bagaimana orang yang hidupnya diubah. Saya nggak, wah doktor profesor kepala benjol, nggak mau saya. Apalagi doktor profesor kepala benjol belakangnya nomor rekening pribadi. Waduh, saya bilang, saya nggak mau, saudara. Amit-amit, saudara. Apa hubungan kartu nama dengan nomor rekening coba? Ibu, ini kartu nama saya Ibu, tapi ada nomor rekeningnya. Saya nggak mau, saudara. Amit-amit. Yang lain melakukan silakan, tapi saya nggak mau, saudara. Ya sorry lah saudara ya, orang minta nomor rekening saya nggak gampang. Banyak, ada satu saya cerita, ini ada nih kawanmu minta nomor rekening, katanya jual tanah, jual ini. Saya bilang apa? Udah kasih perpuluhan ke gereja cukup. Oh enggak, saya kan yang doain pastor. Enggak, saya nggak doa-doain banget, Tuhan yang kasih, bukan saya. Kaget dia, saudara. Saya bilang, saya bukan taipak, bukan dukun yang doain habis itu lo kasih angpau, nggak usah. Saya bilang, kalau kamu diberkati udah puji Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kamu ada gereja mana, ya balik ke gerejamu, berkati gerejamu, titik. Saya ya sorry lah, ada orang, oh pastor aku mau kasih persembahan. Saya nggak doa-doai banget kok. Saya juga nggak merasa bahwa karena doa saya kamu diberkati. Enggak, karena hidupmu yang dibuat kamu diberkati. Ada amin, saudara. Ya saya tahu saya nggak enak kalau ngomong, tapi ya nggak apa-apa, saya akan ngomong apa adanya. Biografi kita, wah saya ini pendeta ini, wah khotbah di sini, pembicara luar negeri. Ya saya, ya enggak lah, apa-apa lah. Mana kartu nama? Sorry Bu, nggak ada. Pendeta apa kamu? Yang ngomong ini orang kaya Pak. Nggak apa-apa saya ngomong. Saya nggak perlu kartu nama, saudara. Yang penting ketika Tuhan bilang, aku kenal kamu. Tapi daripada yang kartu nama yang banyak di mana-mana, Tuhan bilang, malaikat kamu nggak kenal aku, nggak boleh masuk. Kartu namaku di mana-mana. Enggak, nggak kenal kata malaikat. Mendingan yang nggak punya kartu nama, malaikat bilang, oh itu sambut dia. Wah itu lebih bagus buat saya, saudara. Ada amin, saudara.
Daripada punya kartu nama besar tapi nggak disambut, untuk apa, saudara? Buat saya, saudara, maafkan saya. Balik lagi 2 Korintus 11 ayat 23. Ngomong gini, saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalaman terkatung-katung di laut. Sampai di sini dulu. Kira-kira kalau biografi saya gini, Ibu Ida mau nggak undang saya khotbah? Oh, ini pendeta apa ini? Nggak jelas gitu, masuk penjara, kapal karam. Oh, jangan undang pendeta yang model kayak gini. Saya ngomong sama sekretaris saya, kalau ada orang telepon gereja nanya pelayanan Pastor Robert, lalu ngundang, lalu kamu ngomong, oh harus love gift segini, tiket segini, tak pecat hari itu juga kamu. Gua nggak pernah minta apapun. Oh, mereka nggak berani, saudara. Oh Pak, bisa minta jadwal? Oh ya bisa, saya hubungin sekretaris saya ya. Ya sekretarisnya yang ngomong. Oh ya Pak, gini, ini gini, syaratnya gini, ini itu hone. Saya juga ngundang orang dalam conference. Begitu dia hana ini. Oh terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, goodbye. Coret, ganti lagi yang lain. Apakah Anda pelayan Kristus? Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ngajari saya tentang pelayanan. Atau ayat yang membuat saya benar-benar ingat sampai hari ini, sampai mati. He didn't claim every privilege. Kalau kita melayani, jangan pernah nuntut apapun untuk orang penuhi dalam hidup kita. Yesus, He didn't claim every privilege. Dan Tuhan ngomong dalam doa saya, son, in ministry, if you don't claim every privilege in your ministry, I will give you more privilege. Percaya saya, dalam pelayanan jangan pernah minta privilege. Harus ini, harus siapin mobil ini, harus siapin kamar ini. Saya bilang, Ibu Ida, ini kamarmu bagus kemarin. Siapa bilang itu ya kos-kosan termewah karena mepet sawah. Yang nggak pernah saya tinggal itu mewah, mepet sawah, sebelahnya sawah. Itu benar-benar bagus. Saya pernah tidur KKR di rumah orang, kebaktiannya ya, di depan rumah pendetanya, tidur di tempat ruang sofa. Saya pernah tidur KKR, saudara, itu maaf ya, ada kandang babi. Saya tidur di situ, tanahnya tanah hitam, tidur seadanya. Yang penting Tuhan hadir. Saya KKR-nya 2 malam jadi 4 malam. Kenapa? Mereka jalan kaki 60 kilo, bilang ini, pastor masak selesai, saya ini baru nyampe, katanya. Saya jalan 60 kilo jalan kaki lewat hutan. Nah, kita naik mobil aja ke gereja Senin Kemis, 60 kilo jalan kaki cari Tuhan, saudara. Saya pulang, bukankah keterlaluan? Saya bilang, saya tidak akan pernah milih tempat pelayanan. Saya nggak pernah minta apapun dalam pelayanan, sampai kapanpun, sampai saya mati. Saya tidak mengharapkan apapun, saya tidak minta apapun, dan saya tidak klaim apapun. 21 tahun saya melayani sebagai gembala sidang. Anda boleh tanya bendahara gereja kami, Anda boleh tanya semua gereja kami. Kami sekeluarga berkorban semua waktu, tenaga, uang yang kami punya. Karena bagi kami melayani adalah sebuah kehormatan. To life is Christ, is meant to sacrifice for Christ. Kalau enggak cuma ngomong kosong, saudara, cuma ngomong doang. Ibu Ida mau enggak ngundang pendeta yang model gini? Ceri lelah, banyak menderita, masuk penjara, di bahaya maut, dipukul, diomongi orang, 3 kali kapal karam, semalam terkatung-katung. Lalu next nih, ayat 26. Perjalananku sering di bahaya banjir, penyamun, bahaya pihak orang Yahudi, pihak orang bukan Yahudi, bahaya kota, bahaya padang, bahaya tengah laut. Banyak dari saudara-saudara palsu yang iri, yang dengki, ngomongin mereka. Banyak berjelilera, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga. Kita kebanyakan makanan. Saya ngomong sama Penny, jangan kasih banyak-banyak, percuma. Ini udah kebanyakan, perutnya 1, makanannya banyak, nggak mungkin. Tapi Paulus kekurangan makan, saudara.
Saya bilang, saya tadi makan soto, kebayang-bayang enak banget sotonya, kalah loh soto kota. Dan ternyata di desa lebih enak makanannya daripada di kota, saudara. Jadi nggak jaminan. Tapi Paulus nggak ada makanan, kerip kali puasa, kedinginan, tanpa pakaian. Saya dikasih batik 2 kali, saya seragam saya nggak pakai, ini baju saya nggak pakai terus. Kemarin saya mau pakai baju saya, dikasih Bu Ida baju. Hari ini juga dapat. Saya belum pakai nih baju saya. Nanti begitu pulang istri saya bingung, loh kok bajunya masih utuh semua. Tapi Paulus nggak ada pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Gimana kalau Anda lihat biografi pendeta yang model kayak gini, saudara? Wah, ini pendeta nggak bener, nggak diberkati ini. Wah, pendeta berdosa ini. Belum tentu, saudara. Siapa bilang? Gak ada rasul yang sehebat Paulus. Cuman saya kenal mamanya, nanti saya kenali kamu. Nah, saudara, Roma 12 ayat 1. Karena itu oke, gak boleh ngomongin orang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara, sekali lagi ya saudara, nggak segampang itu, saudara. Ini loh arti life is Christ, sacrifice. Di gereja kami, Pak Yudi tahu saya sering ngomong ini, pokoknya jemaat jangan minder ya. Kalau kamu nggak bisa nyumbang duit, gak apa-apa, jangan minder, sumbang tenaga. Gak bisa sumbang tenaga, udah tua, sumbang doa. Semua sama di hadapan Tuhan. Pokoknya sumbang tenaga, sumbang duit, sumbang ini. Bukan berarti kalau kamu sumbang duit duduk di depan, sumbang tenaga belakang, sumbang doa udah boleh datang boleh enggak, seminggu sekali gak apa-apa, sebulan sekali gak apa-apa. Saya kasih tahu buat Anda ya, saya ngomong sama mereka dengan terang-terangan, yuk nggak nyumbang duit tapi nyumbang doa, yuk boleh duduk depan. Semua bangku nggak ada, oh ini bangku si A, bangku si B, bebas. Ini gereja bukan gereja bapak moyang kita, ini gereja Tuhan Yesus. Ada amin, saudara. Buat saya secara pribadi ya, kita harus mau berkorban buat Tuhan intinya. Tapi kalau kamu nggak nyumbang uang, nggak nyumbang tenaga, nggak nyumbang waktu, ya udah ke Sungai Musi lompat. Karena kita nggak berguna. Kalau kita nggak bisa nyumbang uang, it's okay, jangan minder. Sumbang waktumu, sumbang tenagamu, kasih pelayanan untuk Tuhan. Pokoknya intinya, everyone, life is Christ, to sacrifice for Christ. Ada amin, saudara. Pendetanya jago khotbah, asyirnya jutek semua, orang datang nggak mau datang lagi ke gereja, saudara. Saya sering ngomong, pendeta yuk jangan bangga, jangan gereja penuh karena saya. Belum tentu, karena asyirnya ramah, ininya ramah, orang gua senang di sini. Coba orang jiwa baru datang ke gereja, saudara, asyirnya datang, pas duduk dia ngomong, ini terakhir saya nginjak gereja ini, sampai Tuhan Yesus datang saya nggak mau datang lagi. Gak bisa, saudara. Kita harus berkorban, masing-masing melakukan fungsinya masing-masing. Semua masing-masing berkorban. Intinya semua kita, katakan semua kita harus berkorban bagi Kristus. Amin, saudara. Lalu terakhir saya tutup, saya undang pemain musik maju ke depan. To life is Christ, yang paling berat dan yang terakhir. Bukan cuma sacrifice, tapi to die for Christ. Wah, ini dalam sekali. Ya, ini dalam sekali artinya. To die for Christ, mati bagi Kristus. Siapa yang mau mati bagi Kristus, angkat tangan. Oh beneran tak? Angkat tangan coba yang mau, saudara. Ya, sebelum mati jasmani, matikan dulu nafsu dan keduniawian kita. Setelah menang itu baru bisa mati beneran. Kalau yang duniawi kita nggak bisa matikan, yang nafsu kita nggak bisa matikan, ngimpi kita mau mati dan jasmani buat Tuhan. Saya berdoa supaya Anda benar-benar ya mengerti life is Christ, itu nggak mudah. Artinya kita siap mati bagi Kristus. Paulus ngomong gini, aku ini bukan cuma rela menderita oleh karena nama itu, bahkan aku rela mati bagi nama Kristus. Itu pernyataan yang menurut saya pernyataan tertinggi daripada life is Christ adalah mati bagi Kristus. Bukan secara daging, tapi benar-benar mati secara fisik loh. Tiba-tiba ada golok, mau Yesus atau mati? Dia bilang mati.
mati. Itu adalah panggilan tertinggi life for Christ, yaitu mati bagi Kristus. Oh zaman sekarang mah gak kayak gitu. Oh jangan ngomong, ada tetap saudara. Masalahnya cuma satu, are you ready to die for Christ? Saya akan tutup dengan sebuah kisah dari kematian para rasul saudara. Perhatikan baik-baik saudara. Matius dibunuh dengan pedang, tapi sebelumnya disiksa dulu saudara. Lalu Petrus saudara mati dengan cara meninggal, caranya disalib tapi terbalik saudara. Loh ini gak main-main, ini sejarah membuktikan ini benar loh. Mereka ngomong life is Christ, itu bukan omong kosong, tapi ini benar-benar mereka lakukan loh. Lalu Thomas saudara dilempar dalam api lalu dihujani dengan tombak. Oh, ini bukan sekedar ngomongan doang. Ini adalah panggilan tertinggi to life for Christ, mati bagi Kristus. Andreas disiksa cambuk lalu tergantung disalib. Lalu Yohanes saudara mati di usia tua, namun direndam dalam minyak mendidih, digoreng kayak goreng pisang saudara. Lalu Yakobus anak Alfeus dilempar dari atas bumbungan bait Allah. Bartolomeus meninggal dihukum cambuk sampai kulitnya hancur dan terlepas. Lah kita para pendeta baru doa gak dijawab Tuhan, ngambek gak mau pelayanan. Nah kita para pendeta baru diomongi orang, difitnah orang, kita berhenti jadi pendeta. Kita pendeta baru disakiti sama jemaat, wah mereka itu jahat, menikam dari belakang. Saudara, mereka ini ditikam dari depan semuanya. Tapi mereka ngerti what is the meaning of life for Christ, mati bagi Kristus. Kita baru ngalami sedikit penderitaan, wah aku mau berhenti pelayanan, gak mau lagi, percuma. Mereka mati beneran buat Kristus. Are you ready to die for Christ? Baru ngalami penderitaan dikit, kita komplain terus sama Tuhan, komplain terus. Agak kecil dikit, saya berdoa supaya Anda ngerti bahwa life is Christ itu tidak mudah. Tetapi percayalah, ada mahkota yang nanti, ada kemuliaan yang menanti. Yakobus anak Zebedius meninggal dengan dipenggal di Yerusalem setelah disiksa terlebih dahulu. Matias dihukum rajam, itu udah sakitnya minta ampun. Lalu habis itu dipenggal saudara. Kalau langsung dipenggal enak, mati langsung gak berasa. Dilempar dulu saudara. Aduh kena pala, aduh. Kita baru diomongi orang dikit sudah nyerah jadi pendeta. Aku berhenti jadi pendeta, aku gak mau lagi melayani. Baru dikhianati orang, baru disakiti. Saya ngomong gini sama orang tadi kemarin di Blitar, Yesus saja dikhianati muridnya, apalagi elo. Yesus saja ditinggal oleh semua muridnya, apalagi kamu. Yesus saja datang dengan niat baik, disalib, apalagi kita. Tapi Yesus ngajarin kita to life is Christ is meaning, kata Paulus. Die for Christ. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku hidup pokoknya aku harus punya tujuan, punya kualitas, berdampak. Kalau aku mati, aku tetap pilih Kristus. Itulah Filipi 1 ayat 23. Life is Christ. Markus diseret hidup-hidup dengan kuda, tubuhnya hancur tersayat karena batu yang tajam. Zaman dulu jalan gak aspal semua, tapi batu-batu. Diseret pakai kuda, jeduk. Can you imagine how they sacrifice for Christ? Saya ngebayanginya pun saya, Tuhan kalau itu aku udah murtad mungkin. Kalau itu aku gak sanggup. Anda digoreng hidup-hidup, sanggup gak? Bisa berkata life, bagiku hidup adalah Kristus, digoreng adalah keuntungan. Oh bagiku hidup adalah Kristus, disiksa adalah keuntungan. Oh bagiku hidup adalah Kristus, mau dipenggal juga keuntungan. Gak gampang ngomong itu saudara. Paulus disiksa dengan kejam, akhirnya dipenggal, tapi ngalami penganiayaan, penyiksaan yang begitu lama prosesnya di dalam penjara. Yudas, Simon, Filipus dan lain, semuanya meninggal disalib. Pertanyaan saya sederhana,
Ketika Anda mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidupmu, apakah kau masih berkata, life is Christ? Tidak mudah. To become of display of Jesus Christ, treasure of Christ, sacrifice for Christ, dan panggilan yang tertinggi yang terakhir adalah die for Christ. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian namanya Horatio Sparford. Saya nggak tahu Anda pernah dengar orang ini. Ini adalah true story. Saya percaya harusnya gereja-gereja Protestan lama kenal dengan lagu ini. It is well with my soul. It is well of my soul. With my soul adalah diciptakan oleh seorang yang bernama Horatio Sparford. Horatio adalah seorang yang percaya, baik, dan setia sekali sama Tuhan. Ia bekerja sebagai seorang pengacara sekaligus pengusaha real estate di Chicago pada tahun 1840. Dia punya 1 istri dan 5 orang anak. Anaknya 1 laki-laki dan 4 perempuan. Apa pemainnya Digi? Ya. Lalu saudara, walaupun hidupnya sangat kaya raya dan berkelimpahan, Horatio ini, Sparford ini, dan seluruh keluarganya aktif dalam pelayanan di gereja. Dan dia menjadi jemaat yang sejati, yang setia melayani di sebuah gereja. Namun kemudian saudara, terjadi banyak tragedi yang mengerikan dalam kehidupan Horatio. Tahun 1870, waktu putra satu-satunya berumur 4 tahun meninggal dunia karena kena demam berdarah. Dan hari itu Horatio sedih sekali karena dia kehilangan putra satu-satunya yang dia kasihi. Tidak sampai di situ saja, 1871 terjadi sebuah kebakaran yang besar melanda kota Chicago, dikenal dengan The Great Fire of Chicago. Tahun 1870. Hari Minggu terjadi 8 Oktober 1871. Dan kebakaran itu sampai Oktober tanggal 10. Jadi kurang lebih cukup lama. Kebakaran itu menewaskan kurang lebih 300 orang dan menghancurkan sekitar 3,3 mil atau sekitar 9 km persegi dari kota Chicago. Lebih dari 100.000 orang penduduk kehilangan tempat tinggal karena kebakaran tersebut, dan salah satunya Horatio mengalami kebangkrutan karena kebakaran tersebut. Semua asetnya, semua kekayaannya habis. Namun demikian saudara, ia tidak berdiam diri dan tidak depresi. Ia bangun kembali usahanya sambil membantu orang-orang yang sudah kehilangan rumahnya. Can you imagine? Lalu 1873, Horatio Sparford dan seluruh keluarganya berlibur ke Eropa, sekaligus menghadiri sebuah pertemuan penginjil Inggris yang luar biasa dahsyat temannya sendiri, yaitu D.L. Moody. Dan dia adalah penginjil yang terkenal waktu itu. Sesaat sebelum meninggalkan pelabuhan, Horatio terpaksa menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis. Tetapi dia menyuruh istri dan keempat anaknya meneruskan perjalanan Eropa dengan menggunakan kapal laut. Pada tanggal 22 November 1873, di malam hari, kapal yang ditumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris sehingga menewaskan keempat anaknya. Istri Horatio selamat dan memberi kesaksian. Dia ngomong, Tuhan ngomong sama dia, aku memberi engkau 4 anak perempuan. Ya kan? Sekarang mereka diambil daripadaku, tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti. Dan istri Horatio mendengar perkataan Tuhan itu, dan dia nangis. Dan Tuhan ngomong sama dia satu hal, engkau diselamatkan untuk sebuah tujuan. Saudara, kemudian istrinya mengirim telegram kepada Horatio, karena waktu itu belum ada WhatsApp. Dan dia bilang ini, aku sendiri selamat. What should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Horatio lalu menuju ke Inggris untuk berjumpa istrinya dengan naik kapal. Dalam perjalanan, kapten kapal karena kenal Horatio, dia ngomong sama Horatio, aku akan tunjuki kamu lokasi di mana istrimu mengalami kecelakaan, tapi istrimu selamat dan 4 anakmu tewas. Di sini loh titiknya. Lalu dalam keadaan yang hancur, dia merenung sambil berdoa. Lalu Horatio menulis sebuah kertas, dan dia menulis sebuah tulisan di secari kertas. Dia tulis gini, it is well, the will of God. Dan katanya,
Semuanya baik, kehendak Tuhan sudah terjadi. Dan di atas kapal itu Horatio menulis sebuah lirik lagu, It is well with my soul. Kata-katanya seperti ini, when peace like a river, atau saya bacain bahasa Indonesia langsung, ketika damai seperti sebuah sungai, jalanku terasa aman. Ketika duka cita seperti ombak yang menggulung, apapun yang menjadi keberatanku, Tuhan mengajarku untuk berkata, It is well with my soul. Semuanya baik dengan jiwaku. Meskipun setan mengecoh, meskipun pencobaan datang, biarlah berkat ini terjamin bahwa Kristus sudah memperdulikan kepapaanku dan darahnya membasuh jiwaku. Awan-awan digulung bagaikan gulungan kitab, sangkakala akan bergema dan Tuhan akan turun. Even so, katanya semuanya saudara, it is well with my soul. Semuanya baik meskipun begitu saudara. Dan kisah Horatio tidak cuma sampai di situ saja berhenti saudara. Dan ketika dia pulang dari Chicago, dia balik ke gerejanya bersama istrinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia diusir dari gereja. Kenapa diusir? Karena dianggap oleh semua jemaat kena kutuk. Bayangkan bagaimana kalau ini terjadi dalam hidup saudara. Anda melayani Tuhan, Anda setia, tiba-tiba anak Anda mati, semuanya meninggal. Anda tetap mengucap syukur, balik ke gereja, sampai di gereja kamu diusir di gereja karena dianggap kena kutuk. Saya nggak bisa bayangi kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Namun hal itu tidak membuat Horatio tinggalkan Tuhan. Ia kemudian pergi ke Israel saudara, dan tinggal di Yerusalem. Dan dia melayani pekerjaan Tuhan di situ, membangun sebuah yayasan yang bekerja memberi makan orang-orang yang susah dan miskin. Dan sekalipun Horatio mengalami begitu banyak hal yang buruk, dia tetap setia kepada Tuhan dan dia tetap melayani Tuhan. My question, pertanyaan saya, apa yang sedang Anda hadapi hari ini? Bisakah Anda berkata, Tuhan, apapun penderitaan yang aku alami, it is well with my soul. Buat saya Horatio adalah Ayub masa kini. Kita cuma lihat cerita Ayub di Alkitab, tapi di dunia nyata saudara, kita lihat Horatio adalah Ayub masa kini, di mana dia dalam satu hari kehilangan semua anaknya. Dia satu hari kehilangan semua bisnisnya dan itu bangkrut. Tapi dia tetap bisa berkata, it is well with my soul. Saya berdoa hari ini dimanapun Anda berada, entah Anda duduk di sini, di belakang, di sayap kiri, sayap kanan, yuk saya mengajak Anda untuk merenung sama-sama. Think about it. Did you know why the reason you are still alive? Apakah kamu menyadari kenapa sampai hari ini kamu masih ada dan bernafas? Karena saya percaya Tuhan punya tujuan untuk kehidupan Anda. Mungkin Anda merasa, Tuhan aku udah tua. Saya kasih tahu, sekalipun umurmu tua, Tuhan tetap punya rencana yang ajaib dalam hidupmu. Oh Tuhan aku masih muda, Tuhan tetap punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tuhan aku ini sudah udah gak enak, aku diomongi orang aku ini. Tuhan tetap punya rencana yang besar atas hidupmu. Percaya kata saya, semua yang terjadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. All things work together for good. Hari ini yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Bisa gak kita ngomong, Tuhan, apapun yang terjadi, aku ngerti hari ini why I am still alive. Supaya aku ngerti Tuhan bahwa life is Christ. It mean aku harus jadi display yang baik. Kalau selama ini hidupku gak jadi contoh yang baik, aku mau bertobat hari ini Tuhan. Aku tahu sekarang Tuhan, to life is Christ adalah buat aku. Artinya aku harus tahu bahwa Yesus kau adalah harta yang paling berharga dan aku adalah orang yang berharga di matamu. Itu sebabnya aku gak bisa menyia-nyiakan lagi hidupku. To life is Christ is mean aku harus sacrifice, berkorban untuk Tuhan. Waktu, tenaga, mungkin keuangan, semua yang aku miliki, semua adalah milikmu. Dan yang terakhir panggilan tertinggi, kalaupun kau mau aku mati untuk Kristus, I'm ready to die for you.
Dan itulah panggilan untuk hidup di dalam Kristus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Izinkan saya hari ini sebelum saya pulang, saya mau berdoa untuk setiap Anda semua. Saya nggak tahu kapan saya datang lagi ke tempat ini, tapi saya berdoa supaya firman yang hari ini dilepaskan tidak berlalu begitu saja. Doa saya cuma satu, saya nggak peduli kapan kita ketemu lagi atau nggak ketemu, tapi saya berdoa supaya saya berharap, saya punya harapan, saya punya kerinduan. Hari ini Anda ngerti why you are still alive. Minimal Anda punya alasan kenapa Anda hari ini harus hidup dan masih ada di dunia ini. Karena kamu harus jadi display of Jesus Christ. Hari ini kamu harus ngerti bahwa kamu adalah berharga di mata Tuhan. Ingat, sekalipun kau bersalah, berdosa, mungkin kau jatuh, mungkin kau ngalami hal yang gak baik, engkau buat keputusan yang konyol dalam hidupmu, Tuhan tetap tidak pernah nyesal manggil kamu. Tuhan gak pernah menyesali panggilannya dalam hidup kita. Dan Dia tetap menjadikan kau harta yang bernilai buat Dia. Dan kau harus ngerti bahwa kau hidup gak boleh menyia-nyiakan hidupmu, karena kau sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan kalau kau hidup artinya kau harus berani berkorban untuk Tuhan. Bahkan kalau Tuhan izinkan dan mau, mati bagi Tuhan pun kita siap. Saya berdoa hari ini dimanapun Anda berada, Anda semua yang mengambil sebuah keputusan dan berkata, Tuhan, hari ini I make decision in my life. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back again. Hari ini I make a decision in my life. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Aku gak peduli apapun yang akan aku hadapi, entah itu tantangan, cobaan, penderitaan, bahkan nyawa sekalipun. I have decided this morning to follow Jesus and no turning back again. Kalau Anda orang yang bangkit berdiri di tempat duduk Anda, dan kalau Anda juga gak keberatan, yuk mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu. Katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back.
siapa yang ada di tempat ini yang memang membutuhkan doa. Mungkin Anda berkata, Tuhan, aku melayani ini udah jenuh, udah capek. Aku butuh dikuatkan. Aku butuh refresh dari Tuhan. Aku butuh disegarkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau berdoa untuk setiap Anda. Tim kami akan mau berdoa buat Anda semua. Dan saya berdoa supaya hari ini setiap kita sebelum pulang meninggalkan tempat ini, kita mendapatkan api yang baru, refresh yang baru daripada Allah. Saya percaya saudara, di tempat ini ada api Tuhan, dan Dia akan merefresh kita, dan Dia akan kembali merefresh setiap calling dalam kehidupan kita. Saya percaya Dia akan merefresh our spirit, dan Dia akan merefresh our calling, dan sehingga kita pulang dan kita mengerti apa itu hidup bagi Kristus. Kalau Anda benar-benar orang yang berkata, Tuhan, aku mau refresh hari ini. Kalau tidak keberatan dengan segala kerendahan hati, Anda bisa maju ke depan. Kami mau berdoa buat saudara, supaya hari ini Anda mendapatkan sebuah refresh daripada Allah. Thank you Lord. Anda yang ada di sayap kanan, sayap kiri, maju ke depan, gak usah malu. Siapapun Anda yang membutuhkan Tuhan, I need fresh fire from you Lord. Aku butuh api yang baru. Aku mau supaya rohku hari ini disegarkan kembali. Aku mau supaya Tuhan, rohku kembali menyala-nyala untuk melayani Kau. Hari ini aku berdoa Tuhan, fresh fire from heaven right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, I pray for fresh fire. Aku berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Jamah setiap mereka, Roh Kudus. Aku berdoa for fresh fire right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire. Lord, I pray for fresh fire. Fresh fire, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I pray fresh fire right now. Right now. In the name of Jesus. Fresh fire.
turning back, no turning. Yuk kita semua angkat tangan kita sama-sama. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Sekali lagi sama-sama katakan, I have decided to follow you Jesus, to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Bapak, hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa biar Engkau melanjutkan apa yang Kau kerjakan atas anak-anak-Mu, atas hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Hari ini aku berdoa memberkati setiap mereka yang ada di dalam ruangan ini, yang di sebelah kanan ruangan, yang di luar, yang di belakang, yang di samping kiri, dan semua yang ada di tempat ini. Aku berdoa hari ini Tuhan, biarlah api yang turun dari sorga turun atas kehidupan kami, supaya roh kami tetap menyala-nyala, dan kami mengerti bahwa kami hidup bukan untuk kami, tapi kami hidup bagi Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Kami mau menjadi the display of Jesus Christ. Kami mau menjadi the treasure of Christ. Kami mau sacrifice for you, bahkan ready to die for you, Lord. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu, gereja-gereja Tuhan. Hamba gak bisa mengunjungi satu demi satu, tapi aku berdoa biar firman ini mendatangi setiap gereja-gereja, supaya mereka mengerti bahwa mereka hidup bagi Kristus. Dan aku berdoa untuk setiap pendeta-pendeta, gembala-gembala, semuanya yang ada di tempat ini, yang melayani dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, biar Kau memberkati gereja mereka, tempat pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, biar Engkau ada dan nyata dalam kehidupan mereka. I bless all of them. I speak blessing, I speak life, I speak breakthrough, and I speak restoration to all of them. Dan aku berdoa Tuhan, biar mereka semua boleh mengalami refreshing yang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Secara khusus sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk gereja ini. Tuhan, kami berdoa, lakukan lagi apa yang dulu Kau pernah lakukan. Biarlah api kebangunan rohani dan api daripada Tuhan ada dan terus menyala di tempat ini. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, gereja di tempat ini, mulai dari gembala dan semua majelis, semua pemimpin, bahkan semua jemaat, biar mereka mengalami kembali hal-hal yang dahsyat yang pernah Kau lakukan atas tempat ini ya Bapak. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, lakukanlah lagi seperti yang dulu Kau pernah kerjakan. Dan Tuhan, kebangunan rohani terjadi from this place, dari tempat ini Tuhan. Amin. Berdoa dalam nama Yesus, biar api daripada Allah terus menyala dan tidak akan pernah padam, bahkan menyebar ke semua tempat di dalam nama Yesus. Bahkan hamba-Mu sudah selesai. Hamba bersyukur sebuah kehormatan hamba bisa ada di tempat ini, seperti apa yang Tuhan taruh. Dan aku juga berdoa, kami juga memerlukan api daripada kebangunan rohani itu. Biar semua kami yang datang, termasuk hamba, kami terima api yang baru. In the name of Jesus, we receive the fire from God, the fire from heaven, right now in the name of Jesus. And thank you Lord.
seperti dulu yang Kau pernah lakukan. I bless this church. Aku berkati gereja ini Tuhan. Dan terima kasih untuk kemurahan hati mereka menyiapkan tempat ini, sehingga Tuhan semuanya kami boleh melakukan ibadah dan melakukan seminar hari ini. Tuhan, biar Kau yang memberkati, Kau yang membalas semua kemurahan hati mereka. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, I bless them with abundantly and overflowing. I bless this church. I bless all the pastor and leader from this church. In the name of Jesus, be blessed. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pastor Robert Lee yang sudah menjadi berkat untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. Ini ada 3 kabupaten yang kumpul di sini, Pak. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Ida Blessing Ministry juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah meluangkan waktu. Hari ini kita boleh berfellowship bersama, kita boleh mendapatkan visi, panggilan kita diperbarui, sehingga di dalam ada dampak di dalam pelayanan kita masing-masing. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Maria di GKJW Ngoro dan seluruh majelis yang ada, yang sudah memberikan kami kesempatan hari ini untuk memakai gereja ini untuk berfellowship bersama hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Maria dan seluruh majelis GKJW Ngoro. Tuhan Yesus memberkati seluruh pengorbanan Bapak Ibu semua. Yang kedua, terima kasih Bu Ida yang sudah memberi seluruh hidupnya untuk seminar. Ada 4 kota, kemarin di Blitar, hari ini di Jombang, dan besok di Lumajang, lusa Banyuwangi. Di Lumajang kurang lebih ada 250 pendeta, Banyuwangi 400 pendeta. Jadi bantu doa kami tim Ida Blessing Ministry dan tim Pastor Robert, perjalanan ke Lumajang dan Banyuwangi, biar juga di sana hamba-hamba Tuhan dilawat Tuhan. Terima kasih Bu Ida, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ada berkat lagi yang akan disampaikan oleh tim Pastor Robert. Mari Pak, silakan untuk. Terima kasih Bapak-Bapak. Perkenalkan, nama saya Irawan. Saya dari timnya Pastor Robert wilayah Jawa Timur. Gereja IFG Palembang mengadakan seminar Heavenly Conference tanggal 17 sampai 20 April 2025. Nah, khusus untuk hamba-hamba Tuhan di Jombang, Kediri, dan Nganjuk, kami tim akan menyediakan free untuk bisnya, hotel, sama konsumsi. Bagi Bapak Ibu, khusus untuk gembala atau pendeta yang mau mendaftar, hubungi Pak Jins di sini. Silakan daftar, nanti kita akan seleksi dan kita doakan kepada Tuhan siapa yang beruntung tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berapa orang satu bis Pak? Untuk satu bis itu ada 32 orang. Jadi itu sleeper. Jadi Bapak Ibu jalan dari Jombang ke Kediri ini sampai di Palembang pasti pinggang nggak sakit, karena itu bis mewah, bis panjang, jadi 32 orang. Nah, Bapak Ibu bayangkan sendiri, kalau selama ini kalau kita jalan ke Jakarta pakai bis yang 60 orang Pak. Jadi kalau sampai Jakarta pasti nggak maksimal selama ini. Baru kali ini selama saya di Jawa, Pastor Robert dan tim menyediakan
bis yang mewah, hanya 32 orang satu bis. Semuanya free. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu mau ikut acara tanggal 17 April, 18 April, 19 April sampai 20 April. Ya, itu pas Paskah. Jadi Jumat Agung di sana melewati Minggu. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang mulai range pelayanan yang ada di tempat kita bagi yang mau ikut supaya bisa diatur mulai dari sekarang. Jadi nanti daftar saya akan bagi antara Jombang ada berapa orang, karena hanya 32 orang, Kediri berapa, Nganjuk berapa. Jadi tolong nanti Bapak Ibu mengerti ini. Berapa? 10? Tidak, Nganjuk sedikit Pak, Nganjuk sedikit. Jombang Kediri paling banyak, Hastu Jombang. Jadi sesuai dengan jumlah pendeta paling banyak yang hadir hari ini. Jadi tolong diatur pelayanan, tinggal nanti hubungi saya Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu nanti dari tim Ida Blessing Ministry akan membagi pertama nasi kotak sama roti, kedua berkat transport. Caranya supaya kita teratur, yaitu di pintu depan itu tim sudah tunggu. Nanti sayap kiri kanan itu masuk lewat dalam. Jadi nggak langsung potong kompas dari belakang gini ya. Jadi harus lewat di gereja. Yang masuk dalam ruang Maha Kudus pasti dapat berkat ya. Yang di halaman dipaksa masuk lewat ruang Maha Kudus. Jadi Bapak Ibu nanti dari depan dulu, yang ada di depan nanti saya akan atur satu persatu supaya keluarnya bisa teratur. Ada oke Pak, ada tambahan dari pastor? Mohon maaf Bapak Ibu, saya tambahin mungkin 2 menit. Nah, jadi conference ini conference bukan cuma untuk Indonesia, ini conference internasional. Jadi ada peserta dari Malaysia, ada peserta dari Brunei, ada peserta dari Korea, ada peserta dari Australia, ada peserta dari Amerika. Jadi saudara dengar baik-baik, conference ini memang saya tahu beratnya apa? Jumat Agung, di mana semua pendeta sakral gak boleh keluar Jumat Agung dan juga hari Minggu Paskah. Tapi memang waktu kami buat ini, pertama nggak ada orang yang percaya, tapi kenyataannya kami udah buat belasan tahun dan banyak orang diberkati. Orang pulang hidup mereka berubah, ngalami Tuhan, ngalami keajaiban Tuhan. Nah, sampai orang-orang ngomong tidak ada conference kayak conference yang kamu buat, gila. Kenapa? Karena semua peserta free of charge, dapat makan sehari 3 kali dan tidak ada bayar satupun, semuanya free. Nah, lalu teman-teman kami yang pengusaha ini mereka ngomong, aku mau siapin bus untuk hamba Tuhan, aku siapin bus untuk hamba Tuhan. Jadi Jawa Tengah sudah ada siap, sudah ready untuk datang. Dan tahun lalu 3 bus dari Jawa Tengah. Nah, tahun ini mereka split untuk bagi jatah untuk grupnya Bu Ida. Jadi kita bagi-bagi. Nah, bus ini bukan bus biasa, sleeper bus, nyaman. Nyampe di situ kalian ditaruh di hotel, makan free semua pagi siang malam semuanya. Nah, lalu orang bilang tujuannya kenapa kok gitu? Kami cuma satu, heaven is about giving. Semuanya free dan semua orang gila kamu nyiapin conference kayak gini. Tapi kenyataannya sampai hari ini dahsyat. Pembicaranya bukan cuma saya, tapi ada teman saya dari Korea, dari Amerika, dari LA, dari Brunei, dari teman-teman lain, dan mereka akan bicara sama-sama. Conference ini dimulai jam 5 pagi, sesi pertamanya. Jadi semua orang ngomong ini gereja gila, conference gila, nggak ada yang doa. Tapi setelah pulang conference, gereja mereka ada doa pagi semua dan gereja mereka diubah. Saya sampai hari ini dengar kesaksian banyak sekali dari luar negeri, dari mana-mana mereka datang ke conference, hidup mereka berubah karena mereka ngalami Tuhan. Nah, itu yang menjadi kerinduan kami. Setelah saya datang mengunjungi Anda, saya juga membuka diri mengundang Anda untuk datang ke rumah saya. Amin, saudara. Saya nemeni Ibu Ida 2 kali dan sekarang saya mengundang Ibu Ida dan timnya datang ke tempat saya. Ada amin, saudara. Itulah yang namanya relation. Amin, saudara, saling ini. Jadi saya mengundang Anda semua, maafkan kami kalau kami bisa, kami mau taruh 10 bus, 20 bus,
Tapi apa daya, belum sanggup. Jadi untuk sementara cuman itu dulu. Tapi kalau ada orang yang nekat, wah aku bisa sendiri, aku mandiri, aku semua, silakan, monggo, welcome. Kasih tahu jam pesawatnya datang kapan, kami akan jemput saudara di bandara. Ini conference, semua peserta dijemput di airport dan dibalikin lagi ke airport. Semua orang ngomong, gerejamu gila kayak gini. Tapi kami lakukan ini puluhan tahun sudah. Jadi Pak Yudi itu bisa 10 kali ke airport dalam satu hari bolak-balik. Teman saya semua, kalau semua gitu. Jadi kami welcome orang semua. Karena Tuhan bilang, heaven always talk about giving. Amin, saudara. Nah, jadi itulah seminarnya. Jadi saya perlu jelasin supaya Anda ngerti, jangan, oh seminar apa ini? Saya kasih tahu, sayang menyia-nyiakan. Udah ada yang bayari, tempatnya oke, ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, free of charge. Kalau nggak mau ikut, rugi banget. Tapi ya mohon maaf juga, karena keterbatasan kami belum bisa mungkin menyediakan semuanya. Ya, ada yang ngomong daripada bisnya mahal dipecah aja jadi 2. Jangan, kasihan. Karena sampai di situ capek. Jam 5 mulai ibadahnya. 5 tank sudah mulai sesi. Dulu saya ada pembicara teman-teman, oh nggak mungkin ada yang datang. Dia datang kaget. Kenapa? Jam 3, jam 4 orang sudah datang. Jam 5 ibadah ya udah penuh. Dan orang bingung. Nah jadi ini, kalau Anda penasaran, kepingin ketemu Tuhan, ngalami Tuhan secara ajaib, datang. Ini bukan promosi beneran. Beberapa tahun lalu ya, dari Malaysia 3 pesawat, 600 orang datang peserta. Cuman karena COVID akhirnya berkurang. Tapi sekarang tahun ini mereka banyak lagi datang. Jadi silakan, saya tahu Jumat Agung, tapi tolong di-arrange untuk wakilmu yang khotbah atau siapa yang khotbah. Kalau kamu mau datang silakan. Tugas kami, tujuan kami cuma satu. Kamu datang, kamu ketemu Tuhan. Satu pendeta bertobat ketemu Tuhan, diubahkan, satu gereja berubah. Itulah kerinduan kami. Nanti setelah Heavenly Conference, saya sudah ngomong sama Ibu Dan, nanti begitu asrama di gereja saya selesai, semua selesai, Anda semua para pendeta kirim anakmu, anak asli ya, bukan anak orang lain, anakmu, titipkan ke saya 1 tahun. Saya akan latih dia, ajar dia semuanya, pulang ke gereja Anda dan membantu pelayanan di gereja Anda. Dan itu doa kami akan buat Heavenly Academic. Ya nggak tahu kapan, kami lagi siapin semuanya, doakan. Kalau nanti ini jalan, kirim anak-anakmu atau pemimpin masa depan gerejamu. Kami akan latih dia bagaimana berkhotbah, bagaimana berdoa, bagaimana mencari Tuhan, bagaimana melayani yang benar semuanya. Dan tinggal bareng saya di rumah saya semua. Satu komplek dengan saya, satu tempat benar. Orang ngomong gila kamu, saya nggak gila. Itu doa saya. Saya nggak mungkin mengunjungi Anda satu-satu. Saya undang semua anak Anda, titip ke kami, free of charge, makan gratis, tinggal gratis. Gila kalian? Ya bukan gila, ini passion yang Tuhan kasih. Jadi itu kerinduannya Bu. Kirim orang-orang terbaik Anda, kami akan ajari, kami akan latih. Nanti habis itu pulang ke gerejamu, bantu gerejamu mengembalakan gereja dengan benar. Amin saudara. Jadi sekali lagi, untuk itu kami memperkenalkan diri dulu. Heavenly Conference datang baru Anda bisa tahu. Nggak kenal maka nggak sayang. Nggak sayang nggak akan nitip anaknya. Betul nggak saudara? Ya, jadi datang dulu. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Robert. Ya, sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Saya minta dengan hormat untuk doa penutup Ibu Pendeta Maria dari GKJ Wingoro.